konten yang saya sajikan ditonton orang dan disukai. Oke, artinya bahwa semua politikus pun membuat konten kan? Semua modal konten mereka menggunakan dinas informasi komunikasinya. Tinggal persoalannya ada yang nonton dan ada yang nggak nonton. Kalau nggak ada yang nonton, jangan marah ke saya dong. Marahin tuh dinas informasi komunikasinya. Kenapa kontennya tidak ada yang nonton? Ya. Semua kok. Bahkan kalau jujur-jujuran, saya tiap hari nggak pernah melibatkan dinas informasi komunikasi. Berarti saya bisa mengatakan Kang Deddy tidak butuh media? Dari sisi aspek kepentingan, seluruh gagasan disampaikan pada masyarakat, media konten yang saya lahirkan, itu sudah cukup. Ya. Dan kemudian hari ini media mainstream mengambil dari seluruh konten yang sajikan menjadi media, menjadi berita mereka. Ya alhamdulillah kita dibantu. Ada yang bantu, ada yang menjerumuskan. Tapi yang menjerumuskan juga kan yang nontonnya tetap banyak, yang komennya banyak positifnya. Iya sih, bener sih. Nah Kang Deddy kalau dalam keadaan seperti ini dengan kemampuan Kang Deddy bersosial media nih ya, saat ini, saya penasaran Kang. Apakah Kang Deddy masih mau gitu? Oke, diwawancara oleh media. Oh masih. Masih. Diundang ke TV. Saya kalau ketemu teman-teman wartawan konferensi pers. Oke, diundang ke TV? Kemudian mereka juga secara personal, saya tuh dekat sama wartawan. Dekat dengan mereka. Dekat. Kalau diundang ke TV talk show gitu? Saya sampaikan dulu. Kalau saya tanya, kamu ngapain beritain saya begitu? Kalau Deddy kayak nggak ngerti saja sih katanya. Ya udah. Nanti saatnya juga saya akan bertemu dan bicara diskusi sebagai sahabat. Kan redaksi banyak sahabat saya lama. Ya kalau dicubitin dikit nggak apa-apa. Saya kan gubernur nakal. Nah, kemudian diwawancara TV saya masih. Masih juga. Masih. Jadi tidak menutup dengan media ya? Enggak. Tapi disuruh ke sini saya mau. Lama. Iya kalau lama kan kita ngurusin orang 54 juta Jabar. Nanti disebut lagi gubernur podcast lagi. Nanti Deddy kerjanya dari podcast ke podcast. Iya, enggak kan milih-milih Kang. Kalau kita kan udah kenal lama Kang. Iya, kenal lama. Cuma nasibnya udah beda. Nasibnya ya Bang Deddy sudah ada pendampingnya, saya belum. Larinya ke sana. Gimana ceritanya larinya ke sana? Kang, oke lah Kang. Nah, Akang nih menemukan kasus-kasus seperti ini. Apakah karena laporan staf? Oke, enggak. Enggak. Keliling, intuisi. Keliling? Iya. Keliling jadi komplainan orang-orang. Ya kan tugas gubernur kan keliling. Ya, tapi kan nanti Anda dibilangnya jalan-jalan doang. Loh, jalan-jalan boleh. Tugas gubernur jalan-jalan di Jawa Barat. Lihat keadaan. Yang tidak boleh itu jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana negara. Study tour maksud dia study tour. Ya, study tour itu kan sebenarnya anak sekolah itu study tour gara-gara ngikutin pejabat. Aduh. Pejabatnya banyak studi banding. Wow. Saya anggota DPR dulu studi banding. Gimana gak banyak yang benci sama dia? Jadi Akang tuh masyarakat komplain. Oke, masalah terbesarnya apa? Ya sebenarnya bukan komplain ya. Jadi gini, saya tuh nggak tahu ya dikasih sama Tuhan intuisi yang tinggi. Jadi kalau saya lawan berhenti aja, berhenti di sana. Ada apa Pak? Udah saya mau turun. Nah kemudian ketika turun saya kayak kemarin tuh, saya mau ke acara IPDN, saya berhenti, kemudian turun. Nah ada ternyata ada bapak-bapak lagi nyangkul. Saya ajakin ngobrol. Oh saya kuli di sini. Ternyata dia S1 teknik industri. Tunggu. Saya potong dulu. Ini nggak tahu siapa ini? Nggak tahu. Jadi mau turun tuh karena lihat bapak-bapak. Berhenti aja. Saya tuh nggak pernah ada orang ada riset rencana, nggak punya. Oke, ini tapi Kang Deddy lihat ada bapak-bapak dulu. Ada bapak-bapak. Kang Deddy berhenti. Nyamperin. Langsung nyamperin. Untuk ngobrol. Ngobrol. Kenapa Kang Deddy berhenti? Apa yang terjadi? Yang berhenti itu saya melihat tanaman buah. Bukan karena bapak-bapak ini? Lihat bapak-bapak dulu sebenarnya. Oke. Karena lihat bapak-bapak kelihatan dalam pikiran saya, oh dia lagi jagain tanaman buah nih. Oke. Sekalian aja beli tanamannya. Oke. Habis itu ngobrol lah, dia cerita kan. Ternyata? Dia ditinggalin istri. Oke. Kemudian ngurus 2 anak dan anaknya sekolah. Oke. Kemudian dia memilih pekerjaan menjadi kuli nyangkul. Padahal S1? S1 teknik industri. Karena apa dia nyangkul? Karena menurut saya ini adalah pilihan pekerjaan saya pada akhirnya. Karena? Agar dia tidak meninggal lagi anaknya.
Karena dia kan sudah ditinggalkan sama istrinya. Heeh. Anaknya nggak boleh jauh dari dia. Oh, Kalau bukan karena tidak ada lapangan pekerjaan. Bukan, karena dia pernah kerja juga pernah. Oke. Nah kemudian akhirnya memelihara domba, tapi bisa nyekolahin anak. Oh, that's beautiful ya. Dan kemudian ya saya domanya ada berapa? Ini kan domba orang saya urus. Nah itu kan kebiasaan saya, kasih betina 3.